rupanya dalam struktur laporan keuangan ini Bapak Ibu, ada kontrol HPP ini biasanya dia itu membentuk satu kecenderungan gitu ya. Dia membentuk suatu pola. Jadi masing-masing industri, masing-masing usaha, dia itu biasanya punya pola HPP yang biasanya mirip-mirip. Oke, selamat siang para entrepreneur, selamat siang sobat-sobat The Consulting. Jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai benchmark HPP, ya, benchmark HPP. Jadi dalam sebuah bisnis penting buat Bapak Ibu untuk memiliki gambaran ya mengenai laporan keuangan. Nah, dalam struktur laporan keuangan itu sendiri itu ada yang namanya pendapatan atau sering kita sebut omset gitu ya. Kemudian ada yang namanya HPP, kemudian ada yang namanya laba kotor hingga ke laba bersih. Nah, rupanya dalam struktur laporan keuangan ini Bapak Ibu, ada kontrol HPP ini biasanya dia itu membentuk satu kecenderungan gitu ya. Dia membentuk suatu pola. Jadi masing-masing industri, masing-masing usaha, dia itu biasanya punya pola HPP yang biasanya mirip-mirip. Nah, hari ini yang mau saya sharingkan adalah saya mau membagikan benchmark atau perbandingan HPP dari masing-masing industri. Barangkali Bapak Ibu yang sedang menjalankan usaha jadi lebih punya gambaran gitu ya. Oh, ternyata bisnis usahaku itu normalnya itu HPP-nya sekian persen. Oh, usaha ini normalnya sekian persen. Jadi bisa buat sebagai bahan perbandingan untuk usaha Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan di sini yang saya sampaikan adalah data yang sekiranya tidak 100%. Jadi pasti tidak 100% benar Bapak Ibu, tapi mendekati angka-angka relatif gitu ya, dan sifatnya data ini disclaimer. Jadi mungkin ada di luar sana yang saya menjalankan bisnis ini tapi kok enggak sekian ya, itu ada beberapa faktor lain. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah HPP rata-rata Bapak Ibu ya. Jadi hanya sebagai acuan supaya Bapak Ibu tahu, paling enggak lebih aware dengan data keuangan yang Bapak Ibu punya gitu ya. Oke, jadi rupanya dalam sebuah industri gitu ya, dalam sebuah bisnis, pola-pola masing-masing bisnis itu punya pola HPP masing-masing, beda-beda gitu ya. Jadi misal Anda yang berusaha di bidang retail gitu ya, tentu pola HPP-nya akan berbeda dengan yang di bidang distributor misalnya. Beda lagi ketika Anda adalah sebuah perusahaan manufaktur gitu. Itu akan pasti berbeda. Bahkan retail produk A dengan retail produk B juga tentu akan berbeda Bapak Ibu. Jadi di sini hanya sebagai gambaran, dan nanti ketika Bapak Ibu sudah tahu gambaran, harapannya Bapak Ibu bisa mempelajari pola HPP di usaha Bapak Ibu itu seperti apa sih sebenarnya. Dari situ Bapak Ibu bisa siapkan strategi gimana sih cara untuk nekan HPP misal, atau seandainya HPP tidak bisa ditekan, mungkin ada sektor lain yang mungkin bisa kita tekan supaya memperbesar laba yang Bapak Ibu punya gitu ya. Oke, jadi terkait HPP mungkin saya awali dulu dari industri manufaktur Bapak Ibu ya. Jadi kalau di industri manufaktur itu biasanya yang terkenal adalah manufaktur itu biasanya cukup tinggi secara HPP ya. Bisa sampai 75 sampai 80, bahkan sampai 85 gitu ya untuk HPP. Kenapa? Karena manufaktur ini memang full material gitu ya. Selain full material juga tenaga kerjanya dibutuhkan cukup besar. Jadi biasanya HPP mereka cukup besar, cuman mereka menekannya adalah dengan volume. Nah, makanya perusahaan manufaktur kalau volume produksinya tidak besar itu kacau, pasti kacau keuangannya gitu loh Bapak Ibu. Jadi karena mereka besar, mereka harus menekan di volume, harus dibesarin karena secara nilai HPP-nya cukup besar sehingga margin kotornya tidak terlalu besar. Nah, kalau volumenya tidak diperbesar atau penjualan omsetnya, volume produksinya tidak diperbesar, tentu labanya juga tidak akan terlalu besar gitu. Dan rata-rata kita bicara manufaktur makanan misal, atau manufaktur plastik, industri rokok misal, rata-rata di kisaran 75 sampai 85 ya Bapak Ibu ya. Jadi
memang umumnya seperti itu 75 sampai 85. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha di bidang usaha manufaktur, penting bagi Bapak Ibu untuk memaksimalkan volume produksi. Begitu volume produksi maksimal, Bapak Ibu perlu memaksimalkan penjualan, rantai distribusinya gitu ya. Jadi dari situ Bapak Ibu bisa memaksimalkan. Jadi nggak sampai kemakan karena besarnya HPP-nya gitu loh Bapak Ibu. Oke, selanjutnya usaha yang mau saya bahas di sini adalah bisnis kuliner gitu ya, atau restoran deh, restoran. Usaha restoran ini umumnya Bapak Ibu, dia itu punya HPP yang relatif lebih rendah gitu ya. Rata-rata HPP usaha restoran ini kisaran 35 sampai 40 45 deh. 35 sampai 45 ya. Tergantung restorannya ini restoran kategori apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Restoran Chinese food tentu beda dengan restoran Western food. Nah, restoran Chinese food ini biasanya dia lebih tinggi, biasanya ya Bapak Ibu, lebih tinggi secara HPP. Kenapa? Karena material bahan-bahan itu cenderung lebih kompleks gitu ya. Dan biasanya kecenderungan di bisnis kuliner ini semakin premium produk dari restoran Anda, biasanya HPP-nya cenderung lebih tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Karena bahan-bahan yang dibutuhkan itu semakin kompleks dan semakin banyak bahan yang dibutuhkan. Tentu waste-nya ya. Kalau restoran itu biasanya rawan waste. Jadi bahan-bahan yang tidak terpakai gitu itu cenderung lebih besar, dan itu akhirnya membuat HPP cenderung lebih tinggi dibanding dengan restoran yang standar atau yang biasa saja gitu. Jadi contoh kontrasnya ya, kalau Bapak Ibu bandingkan restoran Chinese food yang kelas 1 deh, dibandingkan misal dengan orang jual nasi goreng di pinggir jalan Bapak Ibu, tentu prosentase HPP-nya jauh lebih kecil orang jual nasi goreng di pinggir jalan. Dia cuma butuh nasi, sayur, ayam beberapa potong gitu kan, dia bisa jual 10-15 ribu, padahal mungkin modalnya paling nggak sampai 5 ribu gitu. Beda dengan Anda di usaha, jadi 50% lebih keuntungannya gitu loh. Beda kalau Anda di Chinese food misal atau Western food yang butuh bahan yang lebih kompleks, itu biasanya ya HPP akan cenderung lebih besar, apalagi kalau Anda tidak bisa kontrol cost pemakaian bahan Anda gitu. Itu karakteristik di dunia kuliner ya, kisaran 35 sampai 45 ya. Kemudian ada lagi usaha di bidang retail atau dagang deh. Dagang. Kali ini dagang itu yang mau saya bahas ya. Ini terkait kayak dagang industri bahan bangunan misalnya, atau dagang industri listrik ya. Perdagangan kelistrikan gitu ya. Kemudian ada perdagangan alat-alat kecantikan gitu ya. Itu rata-rata kisaran antara 80 sampai 85%. Bapak Ibu. Jadi HPP-nya rupanya retail untuk bahan-bahan yang seperti itu 80 sampai 85% Bapak Ibu. Jadi buat Anda yang usahanya di bidang bangunan, bidang alat-alat listrik ya, dagang bangunan, dagang alat listrik, dagang alat-alat kecantikan, kosmetik dan lain sebagainya, biasanya cukup tinggi Bapak Ibu ya, cukup tinggi. Kenapa? Karena rupanya dalam bisnis-bisnis ini itu ada beberapa tipe barang yang memang HPP-nya itu luar biasa tinggi, dan barang-barang itu biasanya itu adalah sumber utama dari omset Anda. Contoh nih, buat Anda yang di usaha perdagangan bahan bangunan, Anda tentu jual semen bukan ya? Semen itu salah satu penunjang omset Anda yang paling besar. Saya yakin semen itu omset yang paling besar. Tapi masalahnya semen itu adalah barang dengan margin yang sangat tipis, alias HPP-nya sangat besar Bapak Ibu. Jadi karena hal-hal seperti itu, akhirnya usaha-usaha seperti ini HPP-nya cukup besar. Karena ya itu tadi, akhirnya orang yang usaha di bahan bangunan, mereka biasanya mengobatinya itu dengan jual barang-barang yang kecil-kecil lah. Biasanya barang kecil-kecil itu cuannya malah lebih besar.
Jadi dia bisa dapatnya dari situ. Tapi kalau jual semen udahlah, itu ibaratnya sambil tutup mata. Yang penting kita bisa jualan. Karena orang bilang usaha bahan bangunan kalau tidak ada semen tidak seksi. Sama halnya dengan sama halnya dengan orang dagang bahan listrik, alat-alat listrik. Anda kalau tidak jual kabel, tidak seksi. Tapi masalahnya kabel itu tipis banget, mirip sama semen. Dan masalahnya omsetnya kabel biasanya cukup besar. Ya, sama dengan ini deh, orang jual aksesoris handphone. Anda kalau jual handphonenya saja, itu pasti tipis banget Bapak Ibu. Tapi Anda harus angkat dari aksesorisnya lah, charger, jual aksesoris, ya macam-macam lah. Justru aksesoris itu yang akan mengangkat Anda punya keuntungan akan lebih besar gitu. Jadi Anda harus punya barang-barang substitusinya, barang-barang pendukungnya ya di usaha apapun. Jadi rupanya dagang ini cuannya tidak terlalu besar. Dagang-dagang seperti yang saya bilang tadi ya, ada dagang alat bahan bangunan, kelistrikan, kosmetik, aksesoris handphone dan lain sebagainya, itu rupanya tidak terlalu besar. Jadi kisaran 80-85%. Anda harus adjust dengan barang-barang pendukungnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi manufaktur tapi yang sifatnya itu custom ya, manufaktur yang sifatnya custom. Kayak misal furniture itu biasanya secara HPP tidak terlalu besar, jadi cukup berbeda ya. Manufaktur bukan furniture ini bukan manufaktur juga sih sebenarnya, cuman mirip secara bisnis prosesnya, mirip dengan manufaktur. Jadi dia ada bahan, dia juga butuh tenaga kerja, tapi biasanya dia ini tipe project ya. Dia HPP-nya biasanya lebih rendah, kisaran 65 sampai 70, anggap ya 65 sampai 70. Dia tidak terlalu besar, tapi resikonya untuk Anda yang usaha furniture, misalnya Anda buat meja, kursi, ya barang-barang furniture lah, 70%, anggap 70% deh. Tapi biasanya mereka ada potensi loss itu dari barang-barang waste. Karena kalau Anda buat meja, ketika Anda ambil satu buah papan gitu ya, itu tentu tidak semua kepake Bapak Ibu. Ada beberapa bagian yang kepotong dan akhirnya harus kebuang. Dan akhirnya halal itulah yang nanti akan menambah Anda punya cost pada akhirnya gitu. Jadi memang rendah secara perhitungan HPP, secara teori akuntansinya dia lebih rendah, tapi akan ada bahan-bahan waste yang membuat ya akhirnya mungkin tidak di kisaran 65-70, mungkin bisa 75 gitu. Jadi akan lebih naik lagi gitu Bapak Ibu ya. Ada lagi manufaktur olahan, barang-barang olahan ikan ya. Sekarang kan lagi musim Kak, orang sarden lah, terus tenggiri lah, tuna dan lain sebagainya. Manufaktur olahan ikan seperti ini pun juga tidak terlalu besar secara HPP. Ya sama, mirip-mirip dengan furniture, kisaran 70%, 65 sampai 70. Cuman itu tadi, biasanya olahan seperti ini juga banyak waste. Karena misal ambil contoh ikan deh, dia kepala harus dibuang, kemudian ya sirip segala macam, akhirnya sisanya itu juga tidak terlalu besar. Nah itu jadi satu faktor yang membuat HPP-nya akan naik seperti itu. Jadi kisaran 65-70 juga mirip. Garment pun sama. Jadi usaha garment secara HPP tidak terlalu besar, tapi barang sisanya juga banyak dan aksesoris pendukungnya banyak. Dan biasanya sering loss orang garment itu di aksesoris, akhirnya itu yang menambah HPP pada akhirnya 65 sampai 70, bisa ke angka 75 lah, seperti itu ya. Kemudian untuk industri kebutuhan pokok seperti beras, distributor apalagi tepung ya, itu juga salah satu cukup besar ya, HPP-nya cukup besar karena industri-industri seperti ini biasanya pemerintah ada campur ya, ikut campur terkait penentuan harga Bapak Ibu. Jadi setahu saya industri seperti ini cukup besar, makanya mereka juga harus genjot dari sisi volume penjualan gitu. Kalau volume penjualan tidak besar ya tentu tidak akan terlalu besar cuan yang didapat. Rata-rata kisaran 85 sampai 90 untuk usaha-usaha seperti distributor bahan kebutuhan pokok seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya mau bahas mengenai usaha yang terkait dengan
bahan-bahan apa, kayak peternakan, perkebunan gitu ya. Jadi usaha-usaha seperti ini, peternakan, perkebunan, kemudian petelur farm gitu ya, itu biasanya secara HPP enggak terlalu besar juga sih, 65-70 gitu ya, 65-70 deh, 65-70. Jadi enggak terlalu besar Bapak Ibu, tapi balik lagi karena ini ceritanya usahanya di bidang benda hidup gitu ya, jadi rawan yang namanya dead stock atau mati ya. Kalau kita bicara peternakan bisa aja apa yang Anda ternak itu bisa mati, apa yang perkebunan pun sama, apa yang Anda tanam juga bisa mati, itu juga bisa jadi faktor penambah HPP ke depannya. Jadi kalau angka menunjukkan 65-70 mungkin bisa lebih tinggi kalau banyak yang mati seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya kisaran 65-70 atau 75 deh. Jadi usaha-usaha seperti peternakan, perkebunan, farm gitu ya, petelur gitu ya, di kisaran 65-70 Bapak Ibu. Kemudian jasa ini umumnya orang mengenalnya jasa itu tidak ada HPP-nya. Jadi umumnya orang tahu jasa margin labanya 100%. Padahal tidak seperti itu. Memang secara teknik akuntansi agak beda kalau kita melihat jasa. Jangan dilihat dari laba kotor ya, tapi langsung lihat di laba bersihnya gitu ya, atau laba usahanya deh. Jadi kalau jasa ini ada dua tipe deh kalau saya petakan gitu ya. Ada tipe jasa yang membutuhkan tools, ada tipe jasa yang tidak membutuhkan tools. Tipe jasa yang membutuhkan tools itu adalah misal jasa tracking ya, yang mana Anda harus punya truk dulu, misal Anda harus punya moda transportasinya untuk bisa menjalankan jasa itu ya. Ada lagi jasa yang tidak butuh tools, misal Anda punya keahlian gitu ya, Anda sebagai seorang akuntan, Anda sebagai seorang programmer dan lain sebagainya, itu beda. Untuk jasa yang Anda punya, ini kita bicara mengenai perusahaan ya, bukan perorangan. Kalau perorangan tentu beda-beda, kebutuhan kosnya tentu beda kalau perorangan, karena hanya mencukupi kebutuhan dia seorang. Tapi kita bicara sebagai sebuah company, perusahaan ya. Jadi untuk jasa, ketika Anda punya ada sebuah tools, misal tracking yang saya bilang tadi, atau ya pengiriman apalah, travel dan lain sebagainya gitu ya, itu biasanya labanya juga tidak yang terlalu besar juga Bapak Ibu, karena mereka butuh biaya untuk perawatan lah, butuh biaya untuk membayar tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Rata-rata kisaran angka 75-80 laba kotor, HPP-nya ya, 75-80 untuk jasa-jasa yang punya tools. Jadi tidak terlalu besar juga karena butuh itu tadi, perawatan dan sebagainya. Sedangkan untuk jasa yang tidak memerlukan tools tapi memerlukan sebuah skill gitu ya, biasanya di kisaran 30-35 atau 40, 30-35 bisa 40 gitu ya. Cukup besar juga HPP-nya. Kenapa? Karena rupanya jasa yang seperti ini juga ada HPP-nya dalam tanda kutip gitu ya. Mereka butuh yang namanya pelatihan gitu ya, mereka butuh ikut seminar dan sebagainya, mereka butuh cari ilmu, ikut kursus dan lain sebagainya, dan itu secara tidak langsung itulah HPP-nya untuk usaha-usaha jasa yang membutuhkan skill seperti itu. Jadi Bapak Ibu, video ini tujuannya bukan untuk bukan untuk Anda jadikan patokan pasti ya, karena pada dasarnya ini adalah angka-angka yang pasti ada berbeda dengan real di lapangan, tapi minimal Anda bisa berkaca dari besaran nilai yang saya sampaikan tadi. Minimal Anda bisa berkaca dari situ, Anda bisa berupaya untuk memperbaiki usaha Anda. Kira-kira apalagi nih yang bisa ditekan nih. Nah, jadi tujuan saya bikin video ini adalah supaya Anda yang lagi mau buat usaha atau yang lagi menjalankan usaha, Anda mulai nih, Anda mulai berkaca deh, Anda mulai berpikir gimana caranya untuk memperbaiki bisnis Anda dari sisi keuangan ya. Jadi Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa like, subscribe jika ini bermanfaat. Dan terus saksikan video-video dari The Consulting, kiranya channel The Consulting bisa bermanfaat bagi bisnis dan usaha Anda. Salam sukses buat kita semua. Thank you.